Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 18 Agustus 2024. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Pisces, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces, yang dia rasakan padamu saat ini ya, 18 Agustus 2024. Ada King of Swords, ada Ace of Cups ya, ada The Tower, ada The Lovers, ada The Star, ada The Hangman, ada Ace of Pentacle, ada Seven of Pentacle. Under the deck ada Ten of Wands. Ada energi ya dari Aquarius, Libra, Gemini ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Aquarius, ada Pisces, ada juga Cancer, Virgo, Leo, Gemini, Taurus, Capricorn juga kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 18 Agustus 2024. Mungkin sekarang dia sedang terlihat nggak stabil gitu ya, dan mungkin dari pandangan kamu juga dia itu kayak aneh gitu, kadang-kadang baik, kadang-kadang pasif gitu, kayak moodnya itu mudah berubah-ubah gitu. Jadi kamu itu kayak ngerasa bahwa kayak apa ya, keadaan ini tuh kayak sulit bagi kamu gitu, untuk kamu ya, sulit bagi kamu untuk kamu tidak mengabaikannya, karena jujur dari hati terlihat kamu di sini tuh kayak menyayangkan hubungan ini terbengkalai ya. Tapi menurutmu dia nggak pernah memikirkan kamu ya. Dan menurutmu juga ya dia itu seenaknya gitu loh sama kamu gitu ya. Seenaknya sama kamu ya. Dan apa ya, kayak nggak mau tahu tentang apa yang kamu rasakan gitu. Dan kamu sendiri tuh sering bertanya-tanya dalam hati, maunya dia itu apa gitu. Dan ketika kamu di sini mungkin mencari tahu, dan dia di sana juga berusaha untuk peka dan berusaha untuk mau tahu tentang apa yang kamu inginkan dari dia. Sebenarnya yang dia rasakan itu, dia mengalami kegalauan yang sangat besar sekali, yang menurut dia kayak sulit untuk dipahami dari apa ya, dari pandangan dia gitu ya. Yang dimana dia juga kayak menyesali semuanya ya, menyesali apa yang terjadi. Dan tentu dia merasa sangat sakit ketika keadaan ini terus membelenggu dia ya. Dan dia merasa kayak nggak punya kepercayaan diri gitu ya. Galaunya ya tentang kamu, yang dimana dia itu apa yang harus dilakukan, kayak mendengarkan apa kata keluarganya dia, temannya dia, atau dia mengikuti kata hatinya untuk terus bersama dengan kamu, karena ada pertentangan dari pihak keluarganya ya, ada pertentangan dari pihak orang-orang terdekat dia gitu ya. Jadi itulah yang sangat dia pikirkan sekarang ya. Dia ngalamin kegalauan yang sangat nggak bisa dia toleransi ya. Sangat gak bisa dia toleransi, dan dia harus apa gitu loh, kayak harus berbuat apa gitu, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia bingung gitu ya.
Dan mungkin sekarang juga kamu harus bisa lebih ngeyakinin dirimu ya. Harus bisa kayak ngeyakinin dirimu untuk melakukan pergerakan baru. Mungkin untuk move on dari dia, untuk betul-betul meninggalkan dia, karena itulah yang saat ini mungkin dia mau gitu ya, itu menurut pandangan kamu, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Dia merasa kayak tersesat gitu ya. Dia merasa tersesat, dia merasa terabaikan, dia merasa terpengaruh, dia merasa nggak tenang hatinya gitu ya. Dia merasa sangat nggak tenang hatinya. Dan apapun itu ya, dia berharap kamu bisa mengerti dia, memahami dia, bahwa dia dalam kondisi yang nggak baik-baik saja ya. Dia dalam keadaan yang nggak stabil gitu saat ini ya. Dan apapun itu memang sangat berat ya untuk kamu hadapi. Sangat berat untuk kamu jalani juga. Tapi cobalah berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu bukanlah karena kamu pernah melakukan kesalahan, bukan karena kamu pernah melakukan tindakan yang ceroboh gitu. Tapi ya karena memang selama ini ya ini adalah ujianmu gitu ya. Ujian yang memang seharusnya kamu jalani, dan ketika kamu mendapatkan bisa melalui semuanya ya, kamu akan mendapatkan keberkahan dalam kesabaran kamu ya. Dan pada akhirnya kamu dan dia akan bersama. Kalaupun dia di sana mengikuti isi hatinya gitu, kata hatinya gitu, bahwa dia harus memperjuangkan kamu. Dan itulah yang masih menjadi pertanyaan, apakah dia akan ngikutin kata hatinya untuk melanjutkan hubungan denganmu, apakah dia harus mendengarkan orang-orang di sekitar dia. Jadi memang saat ini dia juga butuh support untuk didukung ya, untuk didukung untuk memilih gitu, mana yang terbaik untuk dia. Karena memang sekarang keadaannya sangat gelisah sekali ya. Dan di sini ya cobalah berpikir positif ya. Jangan kamu berpikir yang enggak, karena semua itu hanya akan membuat kamu semakin berantakan pola pikirmu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.